Hai guys. Halo. Sekarang kita lagi ada di Publika FM. Ikutin kita yuk. Ya, Silakan Mas. selamat pagi Pak. Baik. Perkenalkan saya Giri. Saya dari Universitas Bunda Mulia ingin menanyakan beberapa hal tentang radio Publika ini. Siap. Kita mulai ya Pak ya. Ini sekarang pertanyaan dari segi profil radio. Oke. Pertanyaan pertama, kapan radio Publika ini mulai tayang di masyarakat Pak? Oke. Kapan kira-kira? Radio Publika ini tayang mulai tanggal 1 Juli 2022. Belum lama ya, baru kira-kira setahunan. Setahun ya. Jadi sebelumnya, jadi frekuensi Radio Publika ini kan 89,6 Iya, FM. 89,6 FM. Nah, sebelumnya itu di 89,6 FM itu namanya e-radio. Oh, tapi radionya sama juga ini. Nah, apa frekuensinya tuh dulu kalau dengerin radio itu kan ada frekuensinya kan, misalnya gelombang apa 89,6 itu e-radio. Nah, itu dulu selama hampir 13 tahun itu di frekuensi itu mengudara dengan nama e-radio. Pernah dengar kan nama e-radio? Iya, pernah ini. Nah, kemudian mulai tanggal 1 Juli itu e-radionya pindah ke frekuensi lain. Oh. Nah, si pemilik, jadi kan frekuensi itu milik publik ya, Ya. milik pemerintah diberikan kepada orang yang mengajukannya. Nah, orang yang mengajukannya itu biasanya lewat PT. Oh, lewat Nah, PT. izin itu diberikan kepada PT Radio. Makanya hampir semua radio pasti PT-nya depannya ada kata-kata radio. PT Radio apa? PT Radio apa? Nah, ini si pemilik PT ini ingin meneruskan sendiri. Sekarang udah tidak bekerja sama lagi dengan pihak e-radio. Nah, dia punya gagasan, punya keinginan untuk mengelola sendiri dan ingin berkontribusi kepada masyarakat, sehingga mulai tanggal 1 Juli 2022 itu Pak Iskandar Sitompul namanya itu apa namanya mengelola sendiri. Mengelola sendiri. Ya, dan bekerja sama dengan timnya, ada Ini tim. studionya Publika FM, di sini tempat siarannya, tempat hostnya, terus kemudian kalau ada tamu untuk talk show segala macam kita di ruangan ini. Untuk live juga di ruangan ini. Kemudian kita punya ruang produksi di sebelah sini. Strategi manajemen apa yang diterapkan di radio ini? Ya, jadi media nanti kan apa teman-teman ke kuliah komunikasi ya. Media itu seperti mata uang. Di satu sisi dia adalah sebuah media yang punya target audience, ingin mempersembahkan sesuatu yang kehadirannya diharapkan ada reason for being-nya. Misalnya kalau Radio Publika ingin tadi menjadi nurtur yang tepat bagi anak muda. Kemudian ada lagi radio, mungkin pernah dengar ada radio bands yang radionya etnik ke orang-orang Betawi. Nah, itu kan mereka punya mission. Atau kalau teman-teman lihat media yang lain misalnya Kompas ataupun Metro TV ataupun TV-TV yang lain, pasti dia sebagai media dia ingin membidik masyarakat tertentu dan mempengaruhi masyarakat tertentu dengan hal baik untuk ke perbaikan kehidupan ke depan. Ini sebagai media. Tetapi di sisi satu lagi itu namanya PT dia. Dia sebuah perusahaan. Nah, perusahaan orientasinya apa? Supaya idealismenya ini bisa berlangsung baik, modalnya kalau bisa terbatas lah. Masa nggak terbatas modalnya? Kalau bisa ya dapat duit supaya bisa sustain, melanjutkan lagi. Dia akan punya syarat-syarat harus memenuhi kriteria sebagai sebuah perusahaan. Ya. Sebuah perusahaan pasti punya bisnis plan, punya rencana bisnis, punya target market, punya usaha, kegiatan marketing dan sebagainya. Nah, ini dua sisi uang yang berbeda. Jadi di sini ada sisi idealisme media, di sini ada prinsip bisnis. Nah, kita mengelola itu di samping ini sebagai, jadi bukan sekedar hobi, tetapi ini sebagai sebuah perusahaan juga. Nah, sehingga kita bagaimana caranya supaya bisa sustain, kita menerapkan organisasi, manajemen yang bisa inline sama era sekarang. Contohnya apa? Kalau umpamanya zaman dulu di era radio lagi booming, belum terlalu banyak terpengaruh sama bisnis media yang lainnya, kita cari uang atau partner mitra kita mudah sekali untuk datang. Nah, kalau sekarang dengan tirani pilihan, kita harus fight, kita harus menarik, kita harus jadi magnet. Nah, untuk itu kita harus mengukur. Berarti kalau bisa investasi terukur, kalau bisa nafas bisa panjang dan sebagainya. Sehingga kita memanfaatkan teknologi.
Ini kalau teman-teman lihat di Publika ini manajemen organisasinya sangat minim. 5 orang. Yang kerja hanya 5 orang, tim intinya. Saya kemudian dibantu ada di tim strategi, quality control dan operasional harian, sampai ke teknis musiknya segala macam, konten, manajemen konten itu di Mas Riki. Kemudian di bisnis, administrasi, keuangan dan sebagainya ada Budina. Kemudian nanti di produksi siaran ada namanya Mas Bagas yang tadi ketok pintu. Udah itu aja. Nah, nanti di siaran itu ada koordinatornya namanya Firly. Kebetulan dia juga dosen di LP3I, tetapi dia penyiar juga. Nah, terus siaran yang lainnya dengan memanfaatkan teknologi namanya Radio Cloud, itu penyiar saya ada yang anak Irlandia itu tapi tinggalnya di Jogja. Yang satu lagi namanya Vina itu tinggalnya di BSD. Ada satu lagi komika itu namanya Yaser, yang gendut itu dia dosen di Interstudy. Gitu. Terus ada satu lagi dia ada kerja di digital agency namanya Jill. Terus ada satu lagi dia siarannya hanya weekend, dia notaris, anak muda tapi kandidat notaris. Itu dia siarannya Ilham namanya, dia siarannya Sabtu Minggu. Dan mereka nggak harus datang ke studio. Karena dia nggak harus datang ke studio, berarti dia nggak keluar kos untuk transportasi, uang makan siang dan sebagainya, sehingga bisa efisien, dia bisa punya aktivitas yang lain. Gitu loh. Itu salah satunya strategi kita memanfaatkan teknologi sehingga infrastruktur itu, people dan teknologi, orangnya bisa minim tapi terkendali, tapi teknologinya bisa jadi solusi. Ini kemudian kita ke ruang production room. Ini untuk bikin produksi iklan, terus untuk mengedit, misalnya ada program apa yang sudah kita taping, kita mau edit, itu ruangannya di sini. Produsernya juga ada di sini, kalau ada talk show, produsernya ada di sini, talk show-nya di sebelah. Kemudian untuk yang podcast juga produsernya ada di sini, biasanya untuk live-nya di ruangan podcast. Untuk di bagian isi siaran, untuk Radio Publika ini apa saja isi siaran yang disampaikan kepada audiens? Yang nomor satu itu self-help pasti. Self-help untuk mendorong teman-teman anak muda ini kebutuhannya apa. Yang pertama, yang itu ya. Di samping pasti dengan cara yang menyenangkan. Makanya kita punya format lagu, berapa Rik? 90s, 80s, 90s sama current. Itu lagu yang kita deliver. Jadi strategi kita dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu kita current hits. Indonesianya all ya Rik. 90s ya Rik ya. Kemudian jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu kita ada 80s, 90s juga. Itu dari segi lagu untuk supaya kita mendeliver sesuatu dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita ada komponen lagu bagus. Kemudian konten isinya di samping self-help itu banyak isu-isu, narasi-narasi yang kita dorong supaya bisa mempengaruhi teman-teman urban middle class milenial ini. Contohnya misalnya 1 dari 3 anak muda di Indonesia itu tuh punya masalah dengan mental health, dengan kesehatan mental. Itu hasil risetnya mengatakan 1 dari 3 anak muda di Indonesia itu punya masalah dengan mental health. Mental health itu contohnya misalnya anxiety dan sebagainya, pasti tahu lah teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, iya apa enggak itu? Iya apa di lingkungan teman-teman gitu apa enggak? Bahwa di 1 dari 3 anak-anak, jangan-jangan di ruangan ini juga jangan kita juga termasuk yang punya masalah dengan mental health itu. Nah itu kita concern sama itu, kita bikin konten program itu. Kemudian juga kita ajak untuk yang under 30 kita usulkan untuk teman-teman itu membaca buku-buku yang kita rekomendasikan. Kita ngomongin tentang growth mindset, kita ngomongin tentang ikigai, gaya hidup sehat ala Jepang, kita ajak ngomong dia soal server mentality, kita ajak dia ngomong soal Twilight Zone. Pernah dengar istilah Twilight Zone? Belum sih Pak. Nah, Twilight Zone itu namanya kurva terbalik. Kurva terbalik itu semakin kita menginginkan sesuatu, biasanya semakin sulit. Nah, itu harus jadi concern kita
bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan baik, tetapi jangan habis-habisan. Ini ada contoh risetnya, itu Navy SEAL di Amerika, itu sebelum dikirim ke luar untuk perang, itu ada yang namanya drown proofing. Jadi mereka diikat tangannya di belakang, dicemplungin ke dalam air, suruh bertahan sekitar 2,8 menit. 2,8 menit harus ada di dalam air, kemudian suruh menyelamatkan diri. Dan itu mayoritas itu banyak yang tidak berhasil. Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka terlalu menginginkan, semakin mereka ingin bernapas, semakin dia sulit. Semakin dia ingin melepaskan diri, semakin sulit. Makanya ada tips-tips, trik-triknya untuk lakukan yang terbaik, misalnya God take the rest, ada istilah-istilah kayak gituan. Yang untuk membantu kita untuk ya kita kerjakan, kita persiapkan, kita pantaskan diri kita untuk bisa mendapatkannya. Tetapi begitu kita fokus kepada menginginkan sesuatu, itu semakin sulit. Contoh kayak hal-hal seperti itu kita ajakin ngomong juga itu kita tularkan ke pendengar kita di konten-kontennya. Kita juga bikin sandiwara. Kita angkat dari novel-novel populer kayak The Noticer, kayak kemarin pas Ramadan kita bikin The Ultimate Gift. Itu kita bikin sandiwara juga. Itu konten-kontennya kita lebih banyak itu. Karena radio itu orang bicara tentang orang kepada orang. Makanya nanti kalau di pelajaran teori pasti ada itu. Radio itu salah satunya adalah very very personal medium. Radio itu adalah very very personal medium. Karena dia personal medium, dia orang. Radio itu orang. Makanya ada, kalau di radio ada namanya air personality. Jadi dia bisa disukai, dia bisa dibenci, bisa dirindukan. Nah, itu karena dia orang. Kemudian ini ruang podcast. Ini kalau live tadi di sini, kemudian produsernya biasanya di ruang tadi, di ruang produksi ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog kita pada hari ini mengunjungi Radio Publika bersama dengan Saya Red Valencia. saya Johan. saya Mikael QQ. Saya Gary. Bersama Gwen yang sedang kelas dan ngikutin kuisnya Miss Ayu. Selamat ya, Gwen. Ntar kita taruh di sini fotonya. Ya, ada di sini. Oke. Khusus nih, khusus. Bikin pera aja kalian. Terima kasih sudah menyaksikan dan jadilah versi terbaik dirimu. Bye. Surround you with better people, guys. Tuh. Terima kasih.